Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vika Putri Utami. Aku dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Yuk simak videonya sampai habis. Nah, aliran Jabariyah dan Qadariyah ini merupakan aliran-aliran sesat atau bid'ah yang ada pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, tergolong pemerintahannya ini sangat amat kejam. Jadi, banyak orang yang ikut memberontak pada masa pemerintahannya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya, apa sih perbedaan Jabariyah dan Qadariyah ini? Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail apa itu Jabariyah dan apa itu aliran Qadariyah. Nah, kata Jabariyah ini berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Dalam Al-Munjid, jabara ini mengandung arti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Nah, jabara ini merupakan bentuk kata pertama yang ditarik menjadi Jabariyah dengan menambahkan ya nisbah yang memiliki arti kelompok atau aliran atau yang biasanya kita sebut dengan isme. Nah, Asy-Syarrosyani menegaskan bahwa paham Al-Jabar ini merupakan menghilangkan perbuatan manusia yang berarti menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan kata lain, manusia berarti melakukan perbuatannya itu dengan terpaksa. Nah, dalam bahasa Inggris, aliran Jabariyah ini sering disebut dengan fatalism atau predestination yang memiliki arti bahwa manusia ini melakukan perbuatan sesuai dengan qada dan qadar Tuhan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut asal-usul munculnya atau berkembangnya aliran Jabariyah ini, mari kita simak sejarah berkembangnya aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah ini merupakan aliran teologi kontroversial dalam agama Islam yang mana dikembangkan oleh Ja'ad bin Dirham pada masa itu. Kemudian dikembangkan kembali oleh Jaham bin Safwan yang merupakan kedudukannya pada masa itu merupakan sekretaris dari Suriyah Al-Haris yang mana ikut mendukung perlawanan pada masa Bani Umayyah. Nah, kemudian aliran Jabariyah ini kembali dipopulerkan oleh Ahmad Ibnu Hambal yang mana pada masa itu ia berpikir bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan manusia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, ia mempengaruhi pemikiran teologi mazhab Hambali. Tidak hanya mazhab Hambali saja yang dipengaruhi oleh aliran ini, namun banyak sekali teologi-teologi Islam yang sudah dipengaruhi oleh Ahmad Hambali tersebut. Nah, kemudian hasilnya memicu banyak sekali perdebatan di kalangan ulama. Alhasil, ulama mengutuk akan adanya aliran Jabariyah ini karena menimbulkan banyak sekali teologi-teologi dan pemikiran filsafat Islam. Nah, selanjutnya terdapat doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah, yang mana doktrin ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan aliran Jabariyah moderat. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama adalah aliran Jabariyah ekstrim. Aliran Jabariyah ekstrim ini dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Aliran ini meyakini bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya sehingga segala sesuatu itu harus terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut merupakan doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah ekstrim. Pertama, manusia tidak bisa melakukan apa-apa, manusia tidak berdaya, manusia tidak dapat berbuat atau berkehendak apapun, dan manusia tidak dapat memilih apapun. Yang kedua, surga dan neraka itu tidak kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman adalah ma'rifah atau pembenaran hati yang sama halnya dengan konsep yang diyakini oleh kaum Murji'ah. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama seperti manusia, tidak dapat berbicara, melihat, bahkan mendengar. Nah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan manusia ketika di akhirat kelak. Selanjutnya, ada aliran Jabariyah moderat. Aliran ini dipelopori oleh Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Ammar.
Nah, berbeda dengan aliran sebelumnya. Aliran ini meyakini bahwa segala sesuatu perbuatan memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia memiliki kehendak atau peran dalam melakukan perbuatannya tersebut. Karena mereka berpikir tidak adil bahwasanya jika segala sesuatu yang mereka lakukan mendapat ganjaran dosa atau pahala, namun mereka tidak melakukannya atau tidak ikut andil dalam perbuatan tersebut. Berikut doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah moderat. Nah, yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu perbuatan, namun manusia juga ikut mengambil peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, yang kedua, Tuhan tidak memaksa atau tidak menyuruh mereka menciptakan perbuatan, akan tetapi manusia itu melaksanakan segala perbuatan yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan yang terakhir, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, selanjutnya ada nih sekte-sekte dan tokoh-tokoh yang ada pada aliran Jabariyah. Nah, yang pertama ada aliran Jabariyah ekstrim. Pada aliran Jabariyah ekstrim ini terdapat dua tokoh pelopor pendiri aliran Jabariyah, yaitu yang pertama Jahm bin Safwan dan yang kedua Ja'ad bin Dirham. Selanjutnya ada aliran Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah moderat ini juga dipelopori oleh dua orang. Yang pertama ada Muhammad Al-Najjar dan yang kedua adalah An-Dirar. Nah, selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Apa sih aliran Qadariyah? Aliran Qadariyah ini berasal dari Qadaro, yang berarti memaksa atau memiliki kekuatan. Yang berarti manusia memiliki kekuatan atas perbuatannya sendiri, tidak diinterpretasikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi perbuatannya sendiri. Dalam artian manusia itu bebas berkehendak atau bebas meninggalkan kehendaknya tersebut sesuai dengan kemauannya. So, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aliran Qadariyah ini menekankan atas kebebasan manusia dalam berbuat dan tidak dikaitkan sama sekali atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang aliran Qadariyah, ayo kita simak sejarah dan perkembangannya. Aliran ini muncul pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi di Basrah, Irak. Jadi munculnya aliran Qadariyah ini dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan muridnya Ghailan ad-Dimashqi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, munculnya aliran atau pemahaman Qadariyah ini sebenarnya terjadi karena adanya pertentangan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Karena pada masa tersebut terkenal dengan pemerintahannya yang sangat amat kejam. Jadi timbullah pemberontakan dari Ma'bad al-Juhani dan Dimashqi ini. Sebenarnya terdapat berbagai pandangan terhadap munculnya aliran Qadariyah ini pertama kali. Ibnu Nabata dalam kitabnya Syarh al-Uyun yang dikutip oleh Ahmad Amin menginformasikan bahwasanya pertama kali munculnya aliran Qadariyah ini adalah dengan adanya seorang warga Irak yang mana awalnya dia berasal dari agama Kristen, kemudian ia masuk Islam dan kemudian ia masuk Kristen kembali. Nah, dari sinilah pemahaman diambil oleh Ma'bad dan Ghailan. Oleh karena itu, aliran Qadariyah ini membebaskan manusia untuk berkehendak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian aliran Qadariyah ini berkembang pesat di masyarakat Irak karena banyak masyarakat Irak yang setuju atas pandangan ini. Namun sangat disayangkan Abdul Malik bin Marwan ini tidak setuju dan akhirnya menangkap Ma'bad al-Juhani yang akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 80 Hijriah. Nah, selanjutnya ada pun doktrin-doktrin pada aliran Qadariyah. Apa sih doktrin-doktrin aliran Qadariyah? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur atas kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki wewenang penuh atas menentukan kehidupan mereka dan dalam menentukan sikap. Nah, yang kedua, manusia yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran surga, dan manusia yang berbuat jahat akan mendapatkan ganjaran neraka. Hal ini sudah menjadi konsekuensi atas apa yang mereka lakukan dan atas apa yang mereka pilih. Nah, yang terakhir, takdir menurut kaum Qadariyah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman azali, yang mana manusia hanya ikut menyesuaikan dengan alam semesta dan pemikirannya serta kreativitasnya.
Nah, berikut merupakan doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah. Gimana nih? Udah dapat belum perbedaannya antara Jabariyah dan Qadariyah? Nah, yang terakhir adalah sekte-sekte dan tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Nah, berikut merupakan nama-nama tokoh-tokoh yang menganut aliran Qadariyah. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua, ada Ma'bad bin Khalid. Yang ketiga, ada Ghailan bin Marwan. Yang keempat, ada Yunus Al-Aswari. Dan yang kelima, Ja'ad bin Dirham. Yang keenam, Muawiyah II. Yang ketujuh, Abu Yasar Abdullah bin Abu Najih. Yang kedelapan, Wahab bin Al-Munabbih. Yang kesembilan, Makhul bin Abu Muslim. Dan yang terakhir, Atta bin Yasar Al-Hilali. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video penjelasan kali ini adalah kedua aliran ini merupakan aliran bid'ah atau aliran sesat yang ada pada zaman Bani Umayyah. Nah, perbedaannya adalah dari cara perbuatannya. Aliran Jabariyah masih terikat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aliran Qadariyah ini murni atas kemampuan atau perbuatan manusia sendiri. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.